kita bersama-sama datang dalam rumah Tuhan, mari siapkan hati kita dan segenap hidup kita. Kita mau beri yang terbaik setiap pujian kita dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kita datang bukan karena rutinitas, tapi kita benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari satukan hati, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surga, karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Sehingga Kau melayakkan setiap kami Tuhan untuk kami menghampiri tahta kudus-Mu. Membawa setiap pujian kami dan penyembahan kami Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang disembah. Dengan segenap hati kami, pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu untuk kami menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah, kami tinggikan sebab kasih-Mu sungguh besar.
punya Tuhan yang besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur anugerah-Mu yang pesona. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Percaya anugerah-Mu besar bagi setiap hamba-Mu. Kami selalu bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan di hadapan Ku berhak dari mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berhak dari mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari katakan ku berhak dari mata-Mu Tuhan. Ku berhak dari mata-Mu Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Selalu
kasih-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Dan tidak ada alasan buat kami untuk kami tidak bersyukur. Karena begitu ajaib karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu yang besar yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap para pelayan-pelayan dan seluruh jemaat-Mu. Semua ada dalam pengurapan Roh Kudus. Dan dalam pagi hari ini kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami. Kami percaya Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Amin. Kasih setia Tuhan untuk selamanya bagi kita. Untuk itu mari pujian ini biarlah menjadi iman kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Mari kita bersuka-cita di hadapan Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku, amin. Kedahsyatannya di hidupku. Mari bersama-sama katakan imanku, amin. Berkata Tuhanku, Tuhanku Yesusku, berkata ku kuat melangkah bersamanya. Mari semua
kedahsyatan nyari hidupku, kedahsyatan nyari hidupku, kedahsyatan nyari hidupku. Amin. Imanku katakan Tuhanku hebat. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Karena kita adalah umat yang menang, kita lebih dari pemenang, kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Mau lebih lagi bersuka cita Bapak Ibu, mari sama-sama kita serukan nama Yesus. Karena nama Yesus nama yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup. Mari Bapak Ibu sama-sama serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saatnya kita akan berikan kurban syukur kita, sebelumnya kita akan berdoa. Ibu John Edi yang akan naikkan doa untuk persembahan.
Oke Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan perform tamborin anak-anak sekolah minggu dari kelompok 3. Ada 3 kelompok Bapak Ibu. Dan ini adalah kelompok 3 ya. Santa, oh Santa sudah di sini.
Tuhan Yesus memberkati. Lebih semangat lagi ya latihannya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk kita sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sukacita kita di dalam Tuhan tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan apapun. Karena kita percaya firman Tuhan bahwa damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Mari siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak seperti cinta yang ada di dunia. Sungguh memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, kami tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Segala kebaikan-Mu mengumpulkan kami kembali di tempat ini Tuhan. Di hadirat-Mu umat-Mu datang memuji dan menyembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Rangkaian ibadah kami telah selesai Tuhan. Dan sebentar kami akan dikenyangkan oleh firman-Mu. Biarlah hati jemaat-Mu yang rindu, yang haus akan firman, Engkau kenyangkan kami ya Tuhan dengan firman. Kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang mengurapi setiap umat-Mu. Dan Bapak Gembala kami yang sebentar Engkau pakai Tuhan untuk membacakan firman-Mu. Engkau urapi beliau ya Tuhan. Engkau urapi beliau lebih dan lebih lagi. Untuk boleh ya Tuhan memberitakan firman, agar firman itu boleh ya Tuhan mengena dalam hati kami, dan biar kami ya Tuhan yang mendengarkan, kami boleh duduk diam dan menghayati, menerima firman-Mu dengan pikiran dan dengan segenap hati. Kami akan ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan setiap jemaat-Mu Engkau urapi, agar firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan, kami boleh pakai, kami boleh gunakan untuk dalam kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kenyangkan umat-Mu ya Tuhan, dan umat-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita siapkan hati untuk kita terima firman Tuhan. Saudara, hari ini harus bersabar ya. Waktunya sudah jam 10 Saudara. Oke, buka dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Efesus pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Kita akan membaca bergantian, saya dan saudara. Ayat 9 nanti saya mulai, 10 saudara, dan 11 kita baca bersama-sama. Efesus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sudah ketemu? Katakan amin. Ya, saya tunggu dulu kalau belum amin ya. Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Oke, kita baca bergantian ya. Efesus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Ayat 9 adalah firman Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat yang 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. 11 kita baca bersama, 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Amin. Saudara, apa yang saya sampaikan hari ini tujuannya supaya kita bisa mengerti bahwa Allah itu memiliki rencana yang kekal, saudara. Rencana kekal yang mencakup segala sesuatu, dan puncaknya adalah kepada Kristus, intinya kepada Kristus, sehingga kita nanti hidup itu hidup dengan iman. Hidup kita hidup dalam ketaatan, dan hidup kita punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Saudara, pernahkah kita ketika kita pergi, ya sekarang pakai Google Map, dan saudara tiba-tiba sinyalnya hilang. Saya pernah pergi ketika saya pakai XL gitu ya, sinyalnya hilang, dan akhirnya kita tidak tahu kemana, saudara, karena tidak ada sinyal lagi. Ya, teman saya bahkan karena sinyalnya hilang nyampainya di kuburan, saudara. Ya, kemarin tamu yang kesini, tamu yang kemarin kami ada LPKUB, ya, ada arisan LPKUB, kami ngundang tamu dari UGM, dari Jogja, penyuluhan pertanian. Sudah saya kasih Sherlock gereja sini bener, yang lain bener, saudara, tetapi yang dari Jogja bisa nyampe di Lebak sana, saudara.
mesti dicari di sana. Loh, kita sudah sampai, ini titiknya di sini, ternyata bukan sini gereja di sana, bukan gereja sini, tapi di gereja di Lebak sana. Ya, saya sampai tanya, kok aneh gitu, yang lain sampai di sini dengan selamat, kok itu bisa sampai di sana. Saudara, tersesat karena apa? Sinyalnya hilang. Nah, saudara, banyak orang hidup seperti itu karena apa? Mengandalkan pengertiannya sendiri, mengandalkan pemikirannya sendiri, maka tersesat. Nah, Injil memberikan satu kabar baik kepada kita. Allah bukan saja memberikan kepada kita panduannya, tetapi Allah sendiri ternyata dia merancang jalan itu buat kita, saudara. Amin. Sehingga kita sampai di tujuan. Nah, dalam rangkaian ayat-ayat yang kita baca tadi, kita menemukan sebuah rancangan Tuhan atau blueprint dari rencana Tuhan. Nah, Paulus menggambarkan rencana ini sebagai sesuatu yang tidak mungkin gagal, saudara. Rencana yang sebelumnya adalah sebuah rahasia, kini itu sudah dinyatakan di dalam Kristus. Efesus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11 tadi mengungkapkan tiga kebenaran besar dalam tiga ayat ini. Yang kita baca ada 3 kebenaran yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama, PowerPoint-nya belum muncul ya, teman-teman multimedia. Ada rencana dan tujuan Allah untuk segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling inti adalah Yesus Kristus adalah inti dari rencana Allah. Nah, saudara, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, ada rencana dan tujuan Allah untuk segala sesuatu. Ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Saudara, ini rahasia kebenaran ilahi ya, yang dulunya tersembunyi sekarang sudah diungkapkan di dalam Kristus. Sebelum kedatangan Yesus, kehendak Tuhan itu suatu rahasia tersembunyi, namun ketika Yesus datang, rahasia ini diungkapkan secara jelas. Tidak ada lagi misteri yang tersembunyi, semua telah diungkapkan melalui Kristus, saudara. Namun seringkali kita melihat ada pengajaran-pengajaran ya, hamba Tuhan, Tuhan bicara sama saya gitu ya. Sesuatu yang baru, pewahyuan yang baru yang tidak ada di Alkitab. Nah, saudara, ini saya bicara ini sesat. Ya, kalau ada sampai hamba Tuhan bicara sama saya yang baru dan belum ada di Alkitab, saudara, itu sesuatu yang dia ngada-ada, mengklaim dirinya menerima wahyu yang baru dari Tuhan. Nah, saudara, Alkitab yang kita punya itu adalah otoritas tertinggi, maka tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini kecuali yang telah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sejarah yang ada di dalam dunia ini tidak berjalan dengan acak, saudara. Apapun yang terjadi tidak berjalan dengan acak. Ya, kita bisa melihat sekarang gejolak banyak yang terjadi, perang. Ya, perang di Alkitab sudah dicatat. Bencana alam di Alkitab sudah dicatat, bukan sesuatu yang baru. Konflik di Timur Tengah, di Gaza, itu bukan sesuatu yang baru, sudah tertulis di Alkitab ada. Apa? Kebakaran di California, ya, itu bencana-bencana seperti itu di Alkitab sudah dicatat, bukan sesuatu yang baru. Semua ini menjadi satu bagian dari rencana Allah yang akan mencapai kegenapannya pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Nah, ini beda pandangan dengan orang-orang ateis. Kalau orang-orang ateis, orang yang tidak bertuhan menganggap bahwa segala sesuatu hanya kebetulan. Oh, itu hanya kebetulan. Nanti akan belajar lebih dalam. Nah, Alkitab dengan tegas tidak demikian. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup kita adalah bagian dari rencana kekal Allah yang penuh makna. Seperti yang tadi kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 11 tadi. Di dalam Dia kami juga telah dipilih setelah ditentukan dari semula sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Hidup kita bukan sesuatu yang acak, yang kebetulan, bukan, tetapi sepenuhnya
itu ada dalam kendali Tuhan yang berdaulat. Amin. Nah saudara, mari kita merenungkan bagaimana keyakinan kita akan Tuhan, bahwa Tuhan itu memiliki rencana kekal atas hidup kita. Bagaimana kita bisa merespon ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu memegang kendali? Apakah dalam kedukaan, dalam pergumulan, dalam doa-doa kita mungkin yang belum dijawab Tuhan, yang seolah-olah Tuhan tidak peduli, masihkah kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan mengatur segala sesuatu demi kebaikan kita? Saudara, ada kalanya kita merasa hidup ini enggak berarti. Karena apa? Ya karena persoalan, karena banyak hal sehingga kita merasa enggak berarti hidupnya. Ini manusiawi sekali. Namun saudara, kebenaran Injil memberikan makna dan arah yang jelas bagi hidup kita. Jadi pergumulan kita untuk hidup kudus, pergumulan kita untuk terus melayani, doa-doa kita itu bukan sesuatu yang sia-sia. Semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang kekal dan harus kita bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Hidup kita bermakna karena Tuhan menentukan tujuan atas setiap detailnya atas hidup kita. Jadi tidak ada yang sia-sia, saudara, apa yang kita kerjakan, karena semua itu akan diarahkan dan dituntun bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi, amin. Maka jangan pernah kita merasa kecil hati, kita mungkin gagal, saudara. Enggak. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, itu bertujuan untuk arahnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan sudah merancang segala sesuatu. Sama seperti seorang arsitek itu sudah punya rancangan lengkap sebelum batu bata itu sudah disusun. Dia sudah punya gambarnya. Nah, Tuhan adalah arsitek yang agung bagi kita. Dia mengundang kita untuk hidup di dalam rancangan Tuhan. Amin. Maka mari kita terus mencari Tuhan, saudara. Dalam ibadah kita, melalui firman Tuhan, melalui doa-doa kita terus cari Tuhan. Supaya kehendak Tuhan dan kehendak kita itu bisa selaras dan sinkron, saudara. Dan kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu punya rancangan yang baik, maka hidup kita pasti hidup dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena kita menyadari hidup kita itu bukan kebetulan. Hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Amin. Jadi kita punya damai sejahtera. Nah saudara, bila Allah punya rencana, kemudian sejauh mana jangkauannya? Ya, bagian 2, bahwa segala sesuatu adalah bagian dari rencana Allah. Ayat yang 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi kita lompat dulu ayat 11 ya, karena nanti intinya di ayat yang ke-10, saudara. Jadi kita mendapat bagian di dalam Kristus. Kita yang namanya bagian itu, kita bukan hanya penonton ya, tetapi kita menjadi terlibat di dalam, kita menjadi pewaris ya. Kita mendapat bagian artinya kita menjadi pewaris dari rencana Tuhan itu. Segala sesuatu, di dalam segala sesuatu artinya tidak ada area yang nihil, tidak ada area yang netral, tidak ada. Semua, baik itu dalam keadaan sukacita, baik itu dalam keadaan menderita, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Amin. Jadi Tuhan bekerja di dalamnya. Saudara, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya ini energi, artinya sesuatu yang Tuhan kerjakan bukan hanya di masa lalu, tetapi di masa sekarang ini dan juga Tuhan nanti yang akan datang. Ini bicara tentang keaktifan Tuhan. Bagaimana Dia campur tangan atas hidup kita. Saudara, dalam perjalanan hidup banyak dari kita bergumul ya dengan satu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Ya, seringkali kita bertanya begini, ya, apakah hidup kita itu sepenuhnya diatur oleh takdir? Ya, seringkali kan kita punya pemikiran, apakah hidup kita itu seringkali diatur oleh takdir? Ya, kata dunia takdir. Ya, nah, bahasa rohaninya mungkin kita bicara
kedaulatan Tuhan gitu ya. Yang kedua, apakah kita ini benar-benar punya kehendak bebas sendiri untuk menjalani hidup kita itu dengan mau kita sendiri? Apakah kita benar-benar punya kehendak bebas? Jadi dua pertanyaan ini ya, apakah kita hidup diatur oleh takdir atau kita memiliki kuasa untuk memilih jalan kita sendiri, ini menjadi satu pertanyaan. Dan ini menjadi satu perenungan yang sangat teologis, bahkan dalam pembicaraan sehari-hari kita juga kadang-kadang, oh itu takdir kan gitu ya, oh itu kehendak Tuhan, nah mana yang benar kan gitu ya. Jadi saudara, ada pemahaman di sini yang seringkali itu kita memaknainya. Pandangan yang pertama, segala sesuatu sudah ditakdirkan. Saudara, orang yang punya paham ini meyakini bahwa semua sudah takdir, jadi kita tidak punya kehendak bebas, kita mau apapun itu sudah takdir Tuhan. Akibatnya orang yang punya paham ini, dia menjadi orang yang pesimis, yang tidak percaya diri, yang ketika dia misalnya gagal dalam segala sesuatu, akhirnya ya sudahlah, tak takdir kan gitu ya. Nasib ketika ada masalah, konfrontasi, ya wes lah itu takdir. Ada orang berkata itu kok bisa sukses ya, sementara kita kok gini ya, oh itu takdirnya, dia ditakdirkan untuk sukses. Ya kita mau ngejar dia tidak bisa, wong takdirnya kita cuma seperti ini, misalnya gitu ya. Itu pemahaman yang seringkali berkembang dalam hidup kita, betul? Takdir, kok sakit ya takdir gitu ya. Takdirnya begitu. Saudara, orang yang punya pemandangan seperti ini, paham seperti ini, akhirnya bisa kehilangan makna hidup. Akhirnya tidak bersemangat, saudara. Bahkan dalam konteks iman pun ya ini mempengaruhi kepercayaan kita. Kita menyalahgunakan konsep ini sebagai alasan untuk kita tidak bertindak. Percuma aku menjalani hidup dengan saleh, menjalani hidup untuk menjadi terang, percuma. Itu kan sudah Tuhan takdirkan. Kalau dia mau percaya ya nanti biar dia percaya. Itu kan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Akhirnya kita tidak mau bertumbuh di dalam iman, tidak menginjil, tidak menjadi saksi, tidak mau kerja keras, ya kan? Percuma aku kerja keras, wong takdirnya gini, gitu ya. Orang yang hidupnya punya pemahaman gini ya, akhirnya seperti ini, tidak punya semangat, tidak bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, karena merasa semua takdir Tuhan. Pandangan kedua apa? Kebalikannya saudara, kalau tadi bicara takdir semua sudah ditentukan, percuma kita berusaha, semua sudah takdir. Yang kedua bicara tentang bahwa segala sesuatu itu di tangan kita, masa depan itu di tangan kita, pilihan itu di tangan kita. Ini kata-kata motivator ya, ciptakan masa depanmu. Ya apa yang kamu kerjakan hari ini menentukan hari esok, kan gitu ya. Betul? Ini kata-kata motivator di Alkitab pun saudara, tidak sepenuhnya ini salah, saudara. Tetapi ini juga bermasalah. Kalau kita menganut paham yang seperti ini, semua itu kehendakku, semua itu karena aku yang melakukan, semua itu ditentukan oleh tanganku, maka kita bisa jadi orang yang sombong. Karena merasa ini bukan Tuhan, ini karena aku kerja keras, ini karena aku yang pinter, karena aku yang punya strategi yang jitu. Jadi kita tidak menganggap Tuhan bekerja di dalamnya. Ada kesombongan di sini. Kalau ada kegagalan akhirnya cemas. Ya. Karena jangan-jangan aku salah ambil keputusan karena gagal ini. Rumah tangganya sedang ada masalah, jangan-jangan dia bukan pasangan hidupku ya. Apa cari ganti ya? Saudara, karena merasa bahwa keputusannya dulu salah. Kok ada masalah terus ya? Jangan-jangan bukan dia. Akhirnya cari yang lebih baik mungkin gitu ya, menurut pandangannya sendiri. Salah juga saudara. Kalau kita punya pekerjaan mungkin buka usaha, aduh kok
gagal ya, jangan-jangan memang bukan ini yang Tuhan kehendaki. Padahal sebenarnya masalahnya bukan di situ. Masalahnya mungkin kita yang kurang tekun, kita yang mungkin kurang membangun relasi yang baik mungkin gitu. Jadi kedua pandangan ini tidak selaras dengan pandangan Alkitab. Ya, semuanya tidak ada yang benar. Kalau kita beranggapan semua takdir juga salah, beranggapan bahwa semua ada di tangan kita juga salah. Nah, Alkitab memberikan pandangan yang berbeda. Yang ketiga, ini pandangannya Alkitab, saudara. Alkitab memberikan satu keyakinan bahwa kedaulatan Allah yang mutlak dan kehendak bebas manusia itu bisa berjalan dengan bersama-sama, beriringan, bersinergi di situ. Manusia benar-benar memiliki kehendak bebasnya untuk memilih, tetapi pilihan itu tetap berada dalam rancangan dan kendali Tuhan. Amin. Ini kata Alkitab, saudara. Jadi kita memang punya kehendak untuk memilih. Apapun itu, saudara. Mau salah, mau benar, kita punya kehendak untuk, tetapi ya Tuhan tetap berdaulat atas pilihan-pilihan kita. Semua tetap ada dalam kendali Tuhan yang sempurna, saudara. Saudara, mari kita renungkan perjalanan hidup kita. Saya dulu enggak mau jadi pendeta, itu enggak mau, saudara. Saya sudah cerita ya, 2 kali saya itu ditawari sekolah pendeta. Ketika saya bekerja di satu perusahaan, ya mungkin perusahaan ini punya ya dia mungkin sudah ditaruh visinya Tuhan di situ. Mau disekolahkan pendetanya, enggak mau. Saya tidak punya panggilan gitu ya. 2 kali orang GKI, Gereja Kristen Indonesia, ya gambar Tuhannya di Surabaya juga bilang, kamu tak sekolahkan pendeta ya. Saya bilang enggak mau. 2 kali saya ditawari. Tetapi apa yang saya pilih itu Tuhan intervensi di dalamnya. Ya. Saudara, saya dipertemukan dengan seseorang, istri saya saat ini, dan itu sebenarnya ini bukan pacar saya yang pertama. Jujur, saudara, saya ada sebelum dia, saudara. Ya, ada sebelum dia, dan saya punya pilihan-pilihan, saudara. Tetapi Tuhan tetap intervensi dalam apa yang saya pilih. Ternyata Tuhan punya kehendak atau kedaulatannya yang mutlak. Yang dulu saya membayangkan dengan yang ini misalnya gitu ya, wah kalau dengan ini gitu ya. Tapi saudara, ketika Tuhan sambutnya, saya bersyukur, saudara. Saya tidak menyesal kok dapat ini, ya enggak, saudara. Justru saya bersyukur Tuhan intervensi karena saya dibawa dalam rancangannya Tuhan. Amin. Kalau saya tidak ketemu dengan istri saya tidak jadi pendeta di sini, saudara. Ya, saya tidak bisa, ya karena dia anaknya pendeta. Ya, itu cara Tuhan untuk membawa saya ke sini, ke misinya Tuhan itu begitu, saudara. Kalau saya menentukan pilihan yang sama yang dulu, wah bisa tidak tahu saya kemana, saudara ya. Saya sudah 2 kali nolak untuk jadi pendeta soalnya, tidak mau di sekolah pendeta, tidak mau. Tetapi Tuhan bawa saya melalui pilihan-pilihan saya. Artinya apa? Kita memang bisa memilih dengan bebas, tetapi Tuhan tetap punya kedaulatan penuh atas pilihan kita. Amin. Allah memegang kendali atas segala sesuatu, dan ini tidak membatalkan rancangan Tuhan, saudara, atas hidup kita. Meskipun kita punya pilihan, tetapi kita juga harus bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan kita. Kalau kita memilih yang salah, ya kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita yang salah, saudara. Saya tidak mungkin memberikan contoh yang terlalu banyak sini karena waktu. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5 itu memberikan satu penegasan. Kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan, ya, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya di dalam kasih. Ia menentukan kita dari semula di dalam Yesus Kristus. Artinya begitu, saudara, kita ini sudah dipilih bahkan sebelum kita dilahirkan. Itu kata firman Tuhan, ya kan? Artinya Allah memilih kita, ini memberikan satu penghiburan yang mendalam kepada kita bahwa identitas kita itu artinya tidak bergantung dengan situasi yang ada di dunia ini, karena kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, kata firman.
Maka identitas kita tidak bergantung dari apa kata orang. Identitas kita tidak bergantung dari penerimaan manusia kepada kita, tetapi sudah ditentukan dari awal. Kita itu dipilih Tuhan jadi anak Allah, jadi ahli warisnya. Pilihannya Tuhan begitu. Jadi Tuhan memilih kita, memberikan satu jaminan bahwa kita ini bernilai. Amin. Kita itu bernilai siapapun kita. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita itu bernilai, saudara. Namun saudara, ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah berdaulat atas hidup kita, kita tetap diberi kebebasan untuk memilih apa yang harus kita jalani. Makanya kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 itu, hiduplah sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Artinya saudara, kita punya tanggung jawab dari hidup kita untuk hidup berpadanan dengan panggilan kita. Memang Tuhan sudah menentukan yang baik, tetapi kita harus menjalani kehidupan kita itu sepadan dengan panggilan kita, bukan mau kita sendiri. Makanya kita dulu pernah belajar apa? Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Tuhan meminta kita kenakan perlengkapan senjata Allah. Artinya itu bagian kita. Tuhan sudah memperlengkapi, bagian kita mengenakan. Tuhan sudah memilih kita, mempunyai rancangan yang baik, tetapi bagian kita menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi dalam kesimpulannya bahwa kedaulatan Allah, kehendak Tuhan yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri, rancangan Tuhan sudah ditentukan, itu berdampingan dengan kehendak kita sebagai manusia. Jadi ada harmoni antara kedaulatan Allah yang mutlak dengan tanggung jawab kita sebagai manusia, saudara. Ya meskipun Allah berdaulat atas semua peristiwa, manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya sendiri secara moral, saudara. Ya. Dan yakinlah, ya, apa yang kita lakukan itu Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan campur tangan. Apa yang kita jalani, yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan campur tangan di dalamnya, saudara. Tuhan mampu mengubah sesuatu yang buruk itu menjadi yang baik. Sama seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu dia menjalani penderitaan. Ya kita melihat dan kita bisa melihat Allah ini mampu mengubah penderitaannya Yesus, kejahatan yang dilakukan kepada Yesus itu jujur menjadi satu anugerah yang besar, yaitu keselamatan kita. Secara dunia kan Yesus ini menderita, gagal, saudara. Tetapi justru Allah pakai penderitaan Yesus, ya, kejahatan yang ditimpakan kepada Yesus ini menjadi satu anugerah dalam hidup kita. Nah, hal ini mengajarkan bahwa untuk percaya kepada kedaulatannya, bahkan dalam situasi yang tampaknya penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan, karena dia dapat memakai segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saudara, apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu mampu menggunakan setiap peristiwa, termasuk yang sulit, termasuk yang buruk dalam hidup kita, untuk menggenapi tujuannya? Amin. Kita harus punya keyakinan akan kedaulatan Tuhan, bahwa penghiburan di tengah penderitaan, dan Tuhan menolong kita untuk memahami bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia, tidak ada sesuatu yang terjadi yang sia-sia ketika kita hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara, ini harus kita pahami. Kita harus hidup berserah kepada Tuhan sambil terus bertindak di dalam iman, sambil kita juga bertanggung jawab dengan panggilan kita. Jadi bukan asal, bukan sembrono. Artinya bahwa ketika kita mempercayai kedaulatan Tuhan, bukan artinya kita bertindak secara pasif, wis masa bodoh, sembuhlah Tuhan karepmu, bukan begitu juga. Kita juga harus punya iman, kita juga harus berdoa, kita juga harus bekerja, kita juga harus melakukan bagian kita. Amin. Karena ini berjalan selaras. Ya makanya Roma 8:28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Kisahnya Yusuf memberikan contoh bagaimana penderitaan yang dialami Yusuf itu menghantarkan Yusuf ini menjadi pemimpin.
Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi ya, firman Tuhan ini. Di masa-masa sulit pun ya jangan kita bertanya, apa sih Tuhan yang Engkau mau ini? Kenapa kok aku begini sih Tuhan? Tapi mari kita bertanya, artinya begini, ketika mengalami sesuatu yang tidak baik, jangan dulu kita komplain sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kok kamu begitu? Tetapi mari kita refleksi, apa sih Tuhan yang Engkau mau ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini? Amin. Sehingga kita bisa hidup nanti selaras dengan kehendak Tuhan, saudara. Kita bisa mengucap syukur atas kehendak Tuhan atas hidup kita. Jika segala sesuatu dalam rencana Allah, maka tentunya ada pusatnya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, saya berharap saudara bisa tetap sabar. Masih bersama dengan saya? Amin. Ya, karena tadi perform juga lumayan ya, tapi kita kesempatan buat mereka untuk mereka melayani Tuhan, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, oke, ya, saya tidak bahas semua. Yesus adalah inti dari rencana Allah. Ayat yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya, jadi mempersatukan, menyatukan di bawah satu pemimpin, di bawah satu kepala. Jadi saudara, semua yang terjadi, apapun itu yang terjadi, nanti pada akhirnya itu akan membawa kepada sini Yesus sebagai kepala. Amin. Jadi Kristus bukan hanya sekedar bagian dari rencana Tuhan, tetapi Yesus itu menjadi poros, menjadi sentralnya, menjadi intinya. Sejarah yang bergerak hari-hari ini itu mengarah ke sana, kepada satu kesatuan di bawah pemerintahan Kristus. Nanti dalam kitab Wahyu, saudara, pasal 21-22 bicara tentang segala sesuatu disatukan di bawah Kristus. Sama seperti roda, banyak jari-jarinya roda itu, tetapi porosnya cuma satu. Nah, Kristus itu menjadi poros hidup kita. Kristus itu menjadi porosnya gereja. Kristus itu menjadi sentralnya setiap peristiwa yang terjadi. Sejarah yang terjadi itu arahnya kepada Yesus sebagai kepala. Amin. Jadi Yesus menjadi inti dari seluruh rencana Allah. Segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam sejarah, ya penebusannya, kita sudah belajar, pemilihannya atas kita jadi anak Allah, ya kita sudah diadopsi, itu mengarah kepada satu tujuan utama, mempersatukan segala sesuatu baik di surga maupun di bumi di bawah pemerintahan Kristus. Jadi seluruh dunia ini sedang bergerak menuju ke sana, klimaknya ke sana. Kristus sebagai pemerintah, sebagai raja di atas segala raja nanti. Nah, saudara, ketika kita bicara Kristus sebagai raja, ya kita tidak hanya bicara tentang raja yang memerintah dengan cara dunia. Ya, kalau raja dunia biasanya memerintah dengan kekuasaan, dengan cara-cara kekerasan, dengan kekuatan politik, kekuatan militer. Ya, dengan kemewahan gitu ya, itu raja dunia. Tetapi Kristus datang sebagai raja, sebaliknya ia datang dengan kerendahan hati, saudara. Ia lahir di mana? Bukan di istana, tetapi di kandang. Dia tidurnya bukan di tempat yang mewah, di tempat tidur yang mewah, bukan, tetapi di palungan. Singgasananya bukan singgasana yang dari emas, tetapi singgasananya dari kayu salib. Mahkotanya bukan mahkota dari emas, tetapi mahkotanya adalah mahkota duri. Jalannya bukan jalan yang dengan karpet merah, bukan, tetapi jalan pengorbanan dan penderitaan. Sungguh berbeda dengan raja dunia, saudara. Ia rela hancur. Hari ini kita memperingati bagaimana tubuhnya dihancurkan, bagaimana reputasinya sebagai anak Allah dihancurkan,
Bahkan dia memberikan nyawanya demi kita, saudara. Kehancuran yang dialami Yesus di kayu salib adalah kehancuran yang membawa pemulihan, saudara. Kehancuran itu menanggung kesalahan kita, kehancuran itu menanggung dosa-dosa kita. Ia sudah mengambil tempat yang seharusnya itu kita terima, tempat penghukuman. Dan kematiannya menjadi awal daripada kehidupan yang baru bagi kita. Amin. Salibnya adalah bukti kasih Allah yang besar. Bukti bahwa Allah rela memberikan segalanya untuk membawa kita kembali kepadanya. Di sana ada kontras antara Adam dengan Yesus. Adam yang pertama itu gagal, saudara. Di Taman Eden ia memilih memberontak kepada Tuhan. Dia memilih tidak taat kepada Tuhan sehingga mengakibatkan dosa itu membawa kehancuran. Tetapi Kristus Adam yang kedua di Taman Getsemane dia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dia berkata, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Di kayu salib Yesus menanggung kehancuran yang seharusnya menjadi bagian kita. Dia dihukum demi kita supaya kita menerima pengampunan. Kehancurannya memulihkan kita, kematiannya menjadi kehidupan buat kita, saudara. Nah, maka di bagian akhir khotbah ini biarlah kita pusatkan ibadah kita kepada Kristus. Amin. Apapun yang kita kerjakan, mari kita pusatnya kepada Kristus. Karena Yesus itu adalah inti dari segala rancangan Tuhan. Maka ibadah kita pusatnya kepada Kristus. Hidup kita pusatnya kepada Kristus. Pekerjaan kita pusatnya kepada Kristus. Jadikan kasih Kristus ini menjadi satu standar atau dasar dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Yang masih belajar, yang masih sekolah itu artinya bahwa pusatnya juga Kristus. Bisnis kita itu pusatnya kepada Kristus. Biarlah ini menjadi sarana untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi Allah memiliki rencana, saudara, merangkul segala sesuatu dan pusatnya kepada Kristus. Hidup di luar rancangannya ibarat kita mendayung tetapi melawan arus dan melelahkan hidup kita, saudara. Maka mari kita ikuti rancangan Tuhan. Amin. Selaraskan kehendak kita dengan rancangannya Tuhan. Hari ini Tuhan mengundang kita supaya kita percaya kepada kedaulatan Allah. Jangan lagi khawatir, tetapi letakkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Mari kita benahi prioritas kita. Kalau dulu prioritasnya kita kepada penilaian orang, mari kita prioritas kita kepada Tuhan. Amin. Pusatnya kepada Tuhan. Berjalanlah taat setiap hari. Sekecil apapun yang kita lakukan itu bagian dari rencana Tuhan yang kekal. Dan musik bisa maju ke depan. Saudara, saya akan tutup dengan satu perenungan. Saudara tahu orang yang menenun permadani itu ya, Mbak Darsi, ada Mbak Darsi? Oh, enggak datang ya. Mbak Darsi itu biasanya suka itu loh, apa, nyulam itu apa namanya ya. Saudara, kalau orang nyulam itu ya, permadani itu kan ya ada gambar, ada gambarnya. Kalau kita lihatnya dari bawah itu enggak karuan, saudara. Kalau kita lihat dari bawah itu enggak teratur, semrawut, dan kita enggak ngerti ini gambar apa, kadang-kadang enggak ngerti. Cuma melihat benang-benang kusut yang muncul di bawahnya. Ini apa? Tidak ada nilai seninya. Tetapi saudara, kita balik, kita lihat dari atas, kita akan melihat sesuatu yang jelas, yang bernilai seni. Amin. Sesuatu yang berharga.
sesuatu yang bisa kita kagumi. Ya, di tempatnya Mbak Darsi di Mas Dianta itu dipajang, saudara. Ketika kita lihat dari bawah tidak bernilai seni, saudara. Tetapi ketika kita lihat dari depan, dari atas, ada sesuatu yang luar biasa dan kita bisa kagum, kok bisa buat seperti ini. Saudara, kita punya seniman yang sempurna, Yesus. Amin. Seniman yang sempurna. Dan suatu hari ketika kita nanti di surga, kita bisa melihat satu sisi yang luar biasa baiknya. Ketika kita mungkin di dunia ini kita tidak bisa mengerti itu baik. Semerawut mungkin hidup kita. Mungkin hidup kita sepertinya tidak karuan. Kok tidak sesuai dengan harapan saya. Tetapi percaya saudara, ketika kita nanti di surga kita bisa melihat pada waktunya nanti kita melihat segala sesuatu indah. Amin. Segala sesuatu indah. Ternyata ada maksud Tuhan di situ. Dan itu adalah karya Tuhan, seniman yang agung, saudara, buat hidup kita. Maka jangan pernah menyesali apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Amin. Serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menenun hidup kita, yang merangkai seluruh peristiwa dalam hidup kita. Dan saatnya nanti kita akan melihat semuanya indah. Amin. Semua indah, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian. Anugerahmu mempesonaku. Saya mohon pelayan perjamuan bisa juga maju ke depan, Mas Romi juga Pak Susilo. Engkau sungguh besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh karyamu ajaib dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak mampu menyelami apa yang terjadi, tetapi kami tetap kagum akan Engkau. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang sudah menentukan segala sesuatu menjadi baik atas hidup kami. Tuhan, sebentar kami menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami semua, baik yang menerima maupun yang melayani. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian ini.
selalu dan selalu kau angkat hati, kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah mempesona. Selalu dan selalu kau angkat hati, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di matamu. Semua sudah dilayani. Oke, kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saudara, hari ini kita mengingat dan merenungkan kembali apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Dia mati menebus dosa kita. Dia dihancurkan demi memulihkan kita. Kebangkitannya memberikan kepada kita hidup yang baru. Dan selanjutnya dia memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita, membaharui hati dan pikiran kita, sehingga perjalanan hidup kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Di salib itu dia sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Dia sudah merengkuh kerapuan kita. Dia merasakan penderitaan yang harusnya kita alami. Dia mengalami kejahatan yang terbesar yang harusnya kita itu ditimpakan kepada kita. Dia menjalani kengerian maut itu karena kita. Dia yang kekal harus mengalami kematian. Dia yang mulia harus direndahkan. Sang raja yang harusnya ada di singgasana itu harus turun di dalam singgasana salib dan penderitaan. Itu demi kita, supaya kita menemukan satu kehidupan, supaya kita menerima pemulihan, supaya kita menerima ketenangan, supaya kita menerima damai sejahtera, supaya kita menerima pengharapan, dan supaya kita menerima keselamatan yang kekal. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus. Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat yang ajaib. Sungguh anugerah-Mu begitu mempesona dalam kehidupan kami. Kami percaya akan rancangan Tuhan yang begitu mulia, rancangan yang pada akhirnya akan membawa pada kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Bila pujian pengakuan kami menyenangkan hati Tuhan,
Korban syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Firman-Mu meteraikan di hati kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami supaya kami hidup selaras dengan panggilan Tuhan. Ketika kami ditentukan dari semula menjadi anak Allah, maka kami harus bertanggung jawab untuk kami hidup sebagai anak Allah. Biarlah apapun yang kami kerjakan, fokusnya kepada Engkau saja. Karena kami ini hanya alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu, mampukan setiap kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang duduk Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Hari Rabu ada yang pertama bahwa hari Senin besok anak-anak yang mengikuti jambore GPT ya di Salatiga di Bukit Soka Salatiga, kita akan berangkat bersama-sama dari tempat ini jam 10. Jadi jam 10 kita sudah ada di gereja, kita akan bareng ke sana. Dan pengantar kita tidak pulang. Pak Edi jadi ikut atau siapa yang ngantar? Budina. Oh ya. Jadi nanti pamitan sekalian ya sama keluarga. Soalnya kita tidak pulang lagi. Ya kita maksud saya kita nginep satu malam bersama dengan mereka ya, karena acaranya cuma satu malam. Kalau kita pulang kan capek ya di tenaga dan juga di ongkos kita juga terlalu banyak nanti. Jadi pengantar nanti ikut menginap di sana. Saya sudah booking 2 penginapan ya, 2 wisma di sana untuk kita bisa nanti tidur di sana gitu ya. Kita nanti yang pengantar dapat subsidi transport ya. Paling tidak kita mensubsidi supaya tidak terlalu berat saudara ya. Itu. Dan anak-anak yang ikut ke sana harusnya bayarnya 185, cuma bayar 50.000 karena kita juga subsidi. Ya. Yang 100 subsidi dari organisasi, yang 35 subsidi dari gereja ya setempat. Itu yang boleh saya sampaikan. Besok ngumpul jam 10 di tempat ini, kita berangkat bersama-sama. Kemudian Rabu ada jadwal ibadah doa dan puasa jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kita akan ada ibadah doa dan puasa. Jadi yang mungkin tidak ngerti apakah kita berpuasa ya kita puasa. Karena setiap hari Rabu kita ada puasa saudara. Hari Kamis Komsel Permata di gereja. Jadwalnya di Ibu Tina. Ibu Tina hadir. Gini Ibu, tadi sudah anak-anak dari Opa John itu besok hari Kamis itu karena ini bukan ngikuti dunia ya, bukan ya, tetapi ya menghargai beliau yang sudah berjeri lelah. Kita akan mengenang itu 40 harinya. Saya lupa itu 40 harinya. Jadi jadwalnya sebenarnya di Ibu Tina, tetapi anak-anak dari beliau mengendaki supaya kita diadakan di gereja. Gitu ya. Boleh ya Ibu Tina ya? Oke. Nanti Ibu Tina minggu depannya. Ya. Oke. Gitu ya. Jadi hari Rabu Komsel Permata rumah tangga yang harusnya di Ibu Tina itu kita minta di gereja. Ya kita ada ucapan syukur 40 hari pulangnya Opa John ya. Itu hari Kamis. Kemudian Jumat seperti biasa ada Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Hari Sabtu ibadah muda remaja di tempat jam 6 sore sampai dengan selesai. Satu lagi saudara, saya lupa, ada undangan untuk KKR muda remaja. Saya di WA dari Pak Pendetanya Pak Daniel Sahri Genuk Harjo. Ya saya di WA Pak Budi, mohon izin kalau bisa disampaikan dan saya akan sangat bergembira kalau muda remajanya bisa hadir. Jadi saya sampaikan ini kepada kaum muda remaja, teman-teman muda remaja, hari Jumat jam 11, hari Jumat tanggal 11 jam 4 sore itu ada undangan ke Genuk Harjo di GBI Tiberias, tempatnya Pak Daniel Sahri. Jadi nanti mohon dikoordinasi siapa yang datang
dan siapa yang mengiring gitu ya, yang jelas begitu ya. Saya siap ya, ada mobil, naik motor bisa, kalau misalnya mau pakai mobil saya ada mobil satu gitu ya. Itu nanti tolong teman-teman silakan dikoordinasi yang mau datang. Kalau tidak datang ya tidak apa-apa, tetapi Pak Pendetanya berharap kita bisa datang. Itu ya, hari Jumat jam 4 sore. Kemudian kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini, ibadah umum jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara bisa hadir untuk kita bersama-sama bertumbuh, kita bersama-sama menjadi dewasa di dalam rohani kita di tempat ini. Silakan hadir bersama keluarga, anak istri, rekan saudara, kenalan, silakan diajak. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Itu boleh saya sampaikan, kita akan akhiri ibadah hari ini. Sudah jam 11 saudara, tapi saya harap sudah tidak gelisah karena kita pulang bawa berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya, kita akan terima berkat Tuhan, bangkit berdiri, kita akan berdoa sekali lagi. Bapak Surgawi, Bapak yang baik yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami, tiba saatnya kami pulang dengan kemenangan dan berkat-berkat daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami diberkati Tuhan. Kami juga berdoa terlebih dahulu untuk saudara kami yang hari ini datang dengan lemah tubuh, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sakit Tuhan jamah, kuasa bilur-Mu, kuasa darah Yesus sudah menyatu dengan hidup kami, membuat kami sehat. Dengan kesehatan kami boleh setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto begini, Bu Marhama, Bu Parti, Bu Carik, Pak Tianto, Pak Oskaria, Ibu dari Bu Agustina, siapapun yang hari ini sedang lemah tubuh Tuhan. Pak Edi juga dalam kondisi yang kurang baik, Tuhan Kau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur-Mu sudah menanggung dosa kami dan juga menanggung setiap kelemahan-kelemahan tubuh kami. Yang bisa lanjut berkati kesehatan panjang umur, yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Apapun pergumulan umat-Mu hari ini, Engkau Allah yang sudah membuka jalan di hadapan kami. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami hari ini, itu adalah rencana Tuhan, adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat roh takut Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan bangsa ini dengan baik. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Pracimantoro, berkati Eromongko di mana kami tinggal, semua dalam kendali Tuhan. Curahkan roh pertobatan supaya jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah gereja-Mu menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan karang yang memberikan dampak yang baik. Sekaligus berdoa untuk gereja di tempat ini, di mana tempat kami beribadah dan berseru menyerukan nama Tuhan. Pakailah gereja-Mu tempat ini dan setiap kami menjadi saksi Tuhan. Perlengkapi setiap kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi garam, menjadi terang yang mempermuliakan nama Tuhan. Kerinduan kami, jiwa-jiwa buat datang kepada Tuhan di tempat ini. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Lalu malaikat berjadi gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami pulang, kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, percayalah bahwa berkat-berkat Tuhan datang atas kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan berhasil. Sawah, ladang, ternak, pekerjaan kita, usaha kita, toko kita diberkati Tuhan. Di bawahnya kita naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup nikah kita, rumah tangga kita, anak-anak kita semua diberkati Tuhan. Ketika kita keluar dari rumah kita, kita membawa berkat Tuhan, dan ketika kita pulang kembali pun kita membawa berkat Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya berkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima